Jadi yang 90 ekor ini kita banyak program. Pakan itu pas. Nah, ini contohnya dikit. Pola pakan itu kita membutuhkan sekitar 15 sampai 20 kilo. Itu obatnya apa aja, Mas? Kalau untuk antibiotik kita pakai, nggak apa-apa ini Mas, ya nyebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Kalau untuk antibiotik kita pakai. Salam kaya sahabat-sahabat cek kandang. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ini silaturahim di salah satu pengebok besar di Lampung Tengah ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa, Mas? Nama saya Wahyu Tanoto Halim. Mas, Nggih. ini saya boleh ngeliput kandang sampai ini, Mas ya? Oh, monggo monggo. Boleh mawon. Ini saya lihat-lihat banyak sekali, ini jumlahnya berapa ini, Mas? Kalau Ekorannya. jumlah 90 ekor ini Mas. 90 ekor ini ya. Jadi yang 90 ekor ini kita banyak program, intinya yang per 6 bulan itu ada, per 8 bulan ada, per 1 tahun itu juga ada. Breeding juga ada, tapi nggak banyak sih Mas, breedingnya cuman ada 6 ekor. Selain dari itu semuanya jantan semua itu. Itu breeding juga, fattening juga ini sahabat-sahabat. Ini setiap 6 bulan pasti bongkar ini, Mas ya? Oke, betul. Setiap 6 bulan bongkar ini sahabat-sahabat. Ini ambilannya dari mana sih, Mas? Kalau sapi-sapi ini lokal dari petani-petani Lampung aja Mas. Cuman Artinya di kita memanfaatkan potensi sapi bakalan itu memang dari Lampung. Sebenarnya dari Jawa juga itu banyak. Cuman kalau dari Jawa itu bukannya apa ya, bukannya ada masalah, enggak, cuman perbedaannya itu adaptasinya itu semakin lama dari gitu. sapi yang lokalan gitu. Pertimbangannya itu, Mas ya? Nggih, karena iklim dan suhu di Jawa dan Lampung itu kan berbeda Mas. Jadi intinya biasanya kalau sapi lokal itu adaptasi sekitar 1 minggu sampai 10 hari, kalau sapi Jawa itu bisa setengah bulanan. Bisa setengah bulan. Mas, ini mohon maaf ini, saya boleh masuk ke dalam nggak, Mas? Monggo, boleh mawon. Biar sahabat-sahabat cek kandang ini bisa lihat ini sapi-sapinya. Oke. Ini semisal ini, Mas, Oke. ada salah satu sahabat cek kandang yang beli 1 ekor atau 2 ekor, boleh nggak sih, Mas, di sini, Mas? Boleh. Boleh ya? Mau cari 2, cari 1 ekor pun boleh. Artinya kita tetap melayani, khususnya yang siap-siap potong itu memang kita kita jual untuk target 6 bulanan itu. Tapi misalkan ada 1-2 ekor permintaan itu tetap kita layani juga. Itu, Mas, ini makannya setiap hari apa, Mas? Oke. Untuk makan itu 1 hari 1 malam itu 3 kali, pagi, sore sama malam. Pagi, sore, sama malam. Ya. Itu pakannya apa, Mas, racikannya ini? Kalau pakan itu yang mungkin sering dipakai teman-teman juga sih ya, para teman-teman peternak sapi, kulit singkong, terus onggok, terus kita aplikasikan dengan konsentrat. Jadi dalam satu aplikasi pola pakan itu kita membutuhkan sekitar 15 sampai 20 kilo untuk 1 ekor sapi. Itu sapi-sapi yang sudah bobot di atas 300 kintal. 300 kilo ya. Itu satu sapinya ya? Nggih. Itu kira-kira kalau dihitung-hitung itu seharinya sapi satu itu menghabiskan uang berapa, Mas? Yang jelas kalau untuk kos sarana produksi itu 1 hari itu kurang lebih di angka 15 sampai 20 ribu Mas. 15 Intinya sampai 20 ribu. sudah termasuk yang temen yang di kandang juga sudah masuk ke situ, artinya dari pakan, dari konsentrat, terus dari tenaga kerja itu juga kita sudah jadikan satu di kisaran angka 15 sampai 20 ribu per ekor sapi itu. Iya, Mas. Mantap ini. Ini usianya
berapa ini Mas? Kalau macam-macam Mas. Jadi untuk yang ini jenisnya ini limosin, ini umur 2 tahun. Ini 2 tahun ya? Untuk perkiraan bobot sekitar 570 kilo. Ya. Yang di sini. 570 kilo. Nanti ada Mas itu yang di luar. Iya, tadi saya lihat di luar itu. Ya, kita kasih tahu ke teman-teman peternak itu salah satu sapi-sapi pilihan dari showroom kita. Nanti kita bisa lihat bersama-sama di sana. Dari yang berangus ada, dari yang limosin ada, si metal ada, bahkan yang persilangan antara metal dengan PO pun ada. Ada ya. Nanti ada. Berarti yang ada di kandangnya sampean ini macam-macam Mas ya? Nggih. Nggak cuma satu ya? Jenisnya variasi Mas. Variasi. Banyak macam. Artinya kita tidak mengharuskan kepada satu ras jenis sapi, tapi memang kita sebisa mungkin untuk memaksimalkan seluruh ras sapi yang mana memang bisa kita potensikan untuk kita gemukkan Mas. Oh gitu. Mas ini pakai comboran atau tidak sih Mas? Sampean ini? Kalau comboran tidak tapi ya? yang jelas biasanya saya itu memakai comboran itu kurang lebih tahap finishing, artinya 2 bulan sebelum panen itu digencer ya? Kita gencer lah, ibaratnya tinggal ngepus lah, kita tambah dengan comboran. Oh gitu. Jadi kita hanya memakai bekatul Mas untuk comboran. Kita aplikasikan dengan air. Nah itu nanti sapi-sapi itu juga akan merasa seneng Mas memang. Jadi yang sehari-harinya tidak pernah kita comber, kita komber, tahap finishing itu kita campur untuk memaksimalkan bobot. Mas, ini resepnya sampean kok bisa besar kayak gini, sejarahnya gimana awalnya? Ya pada dasarnya nggak hanya jenis sapi sih Mas ya, segala macam usaha itu memang kalau kita dasari, kita niati dengan kesungguhan hati, insya Allah lah semuanya itu akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Tapi intinya kalau sapi itu memang kita itu harus kita harus istilahnya mendapatkan chemistry lah Mas. Maksudnya ada keterkaitan antara pemilik dengan sapinya, itu memang ikatannya sangat dekat sekali. Oh gitu. Okay. Harus sayang menyayangi. Betul lah ya. Ya sesama makhluk hidup, intinya ya samalah. Kalau kita sayang sama manusia, kita juga sayang sama sapi. Sapi juga nanti insya Allah akan membawa rezeki, membantu kita untuk mencari rezeki juga, insya Allah. Mantap ini. Ini selama 6 bulan ini, kisaran per 1 ekornya hasilnya berapa Mas? Sebenarnya kalau ngomongin hasil itu kan variasi Mas. Karena dalam sekian puluh ekor sapi itu pasti tidak akan sama hasilnya. Tapi kita sebagai peternak juga tetap memiliki target ataupun perhitungan yang mana untuk memasukkan bahan itu kita tambahkan dengan sarana produksi di ternak, yaitu pakan itu tadi. Setelah 6 bulan itu kita potong. Nah setelahnya itu kita tinggal terima hasil bersih. Kurang lebih dalam 1 ekor sapi 2.500.000 sampai 3 juta per ekor. Oh gitu. Oh ini tadi lupa Mas, terkait nomornya sampean Mas. Siapa tahu sahabat-sahabat pengen tahu nomornya sampean ini. Boleh, kalau misalkan teman-teman nanti mau bertanya-tanya ataupun pengen tahu resep, itu bisa menghubungi nomor saya di nomor HP WA itu 08 12 79 12 10 21. Mantap sahabat-sahabat. Ini banyak sekali ini sapi-sapinya ini sahabat-sahabat. Iya, saya mau melihat ini semua sapi yang ada di sini ini sahabat-sahabat.
Mas, ini makannya apa aja ini, Mas? Ini campurannya itu kulit singkong. Kita campur dengan onggo. Terus kita aduk jadi satu dengan konsentrat. Nah, setelah itu nanti setelah kita semua udah beri ke seluruh sapi, itu kita tabur lagi di atasnya, Mas. Konsentrat lagi? Ya, konsentrat lagi. Itu ukurannya berapa, Mas? Kalau 1 ekor itu untuk konsentrat itu sehari semalam kurang lebih 5-6 kilo, Mas. 5-6 ya, kilo? Tapi 1 ekor itu? Kita sesuaikan dengan bobot sapi, artinya tidak semua sapi kita sama ratakan. Iya. Karena ada sapi yang bobotnya udah di atas 400, ada yang masih di bawah 400, 300, bahkan seterusnya. Jadi untuk pemberian pakan dan konsentrat itu juga kita harus menyesuaikan, Mas. Masalahnya kalau sapi-sapi kecil kita samakan dengan sapi yang besar, itu memang dia tetap makan, cuman tidak habis, Mas. Nah, tidak habis itu kalau misalkan kita tetap kita taruh di situ, itu kasihan sapinya, Mas. Pakannya ini wis ndak enak. Basi lah bahasanya ya. Basi. Itu contoh pakan yang basi seperti apa, Mas? Ya, biar sahabat-sahabat tahu ini. Ya, kurang lebih ciri-cirinya gitu aja, kalau nggak ada contoh. Pakan itu pas. Nah, ini contohnya dikit. Ini yang dipakan tadi pagi tidak habis kan agak kehitaman. Terus ini yang baru kita kasih sore ini kan masih agak kuning, Mas. Masih kuning. Jadi kelihatan, Mas. Ini sisa pakan tadi pagi, yang ini pakan baru sore. Oh gitu. Itu salah satu yang menghambat proses pertumbuhan sapi juga itu, Mas ya? Bisa. Salah satu, sebenarnya banyak faktor sih, Mas. Artinya kita sebagai pemelihara, sebagai peternak itu yang paling menentukan itu adalah pembelian bakalan, Mas. Artinya apa ya, kita dalam pemilihan bakalan itu memang harus selektif, di mana sapi-sapi yang berpotensi untuk bisa digemukkan seperti apa, yang bisa dibesarkan seperti apa, itu memang kita harus selektif, Mas. Jadi tidak sembarang sapi kita masukkan. Jadi biar hasil nanti kita itu bisa maksimal. Salah satunya itu. Ya. Terus cirinya, Mas, itu kan pada umumnya itu sahabat-sahabat cek kandang, terus petani-petani yang mereka ketahui itu cuman dari kakinya, Mas. Kakinya lurus, besar gitu. Betul. Ada ciri lain nggak sih? Sebenarnya kalau untuk seleksi sapi sendiri, yang jelas itu yang paling perlu kita perhatikan memang pokok dasar itu memang betul. Jadi itu dari kaki-kaki. Kaki-kaki itu kita lihat dari kuku, terus sama tingkat kemiringan kuku sama kaki itu seberapa, karena memang sapi ini kan akan kita gemukkan. Jadi kalau kita memang pembelian bakalan itu sapi itu kakinya udah mulai ngayun, itu memang tidak bisa maksimal, Mas. Terus untuk ciri-ciri yang lain mungkin dari kulit itu bisa, terus dari ekor, dari kepala itu bisa. Di sini kebetulan nggak ada sih contohnya, Mas, yang sapi susah gemuknya memang nggak ada. Artinya kalau orang Jawa dulu tuh ngomongnya yang sigar jambe. Oh gitu. Kepalanya yang sigar jambe, ono apa ya, Mas, unyang-unyang, apa itu ya namanya itu ya, pokoknya semacam itulah. Sigar jambe, sigar bahasa jambe, Jawanya sigar jambe, uyeng-uyeng lah bahasanya. Kalau dari yang lainnya mungkin nggak ada sih. Pada dasarnya sapi itu memang kalau dari sapi masuk itu memang untuk antisipasi kita juga memerlukan antibiotik, sama obat cacing, sama vitamin. Fungsinya untuk mencegah jika mana di tempat petani itu membawa sebuah penyakit ataupun membawa sebuah virus. Iya, itu obatnya apa aja, Mas? Kalau untuk antibiotik kita pakai, nggak apa-apa ini, Mas, ya nyebut merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kalau untuk antibiotik kita pakai piroksi,
Untuk satu ekor sapi itu kita kasih 8 mili. 8 mili. Ya, itu untuk satu sapi ya? suntikan, satu suntikan sapi. ya. Terus kita kasih vitamin itu namanya B kompleks, itu juga sama 8 mili. Nah, terus untuk obat cacingnya itu tidak bisa kita aplikasikan sekaligus dengan injeksi, Mas. Oh gitu. Ya, karena yang dikhawatirkan kalau misal kita aplikasikan bersamaan itu malah nanti akan yang dikhawatirkan itu sapinya itu malah akan stres dan semakin takut dia justru malah. Jadi kita aplikasikan obat cacing itu mungkin di keesokan harinya. Oh, nggak bisa berbarengan Nggak itu bisa. ya? Dan satu lagi sama obat gatal juga, itu juga kita tidak bisa untuk 2 aplikasi. Artinya untuk obat gatal itu kan hanya satu pemakaian untuk 1 hari. Artinya jika kita udah menyuntikkan vitamin ataupun antibiotik, itu kita juga tidak bisa langsung kasih obat gatalnya, itu tidak bisa itu. Itu kalau nyuntik antibiotik itu ya Mas ya? Iya. Dalam waktu rentannya berapa tahun sih Mas jaraknya? Kalau antibiotik itu kita lihat keadaan sapi. Jadi ini contohnya ini Mas, ini sapi baru datang tadi malam. Ini saya dapat dari Seputi Banyak. Timbangan ini bobot 368. Lah ini juga hari ini itu memang kita agendakan untuk penyuntikan antibiotik sama vitamin. Itu sampean punya dokter khusus nggak Mas? Kalau dokter khusus ada, tapi kan kalau sapi kan namanya mantri Mas. Iya mantri. Mantri, yaitu yang rutin setiap minggu datang ke kandang itu ada. Kebetulan rumahnya juga deket, makanya tiap hari itu kalau ada sapi yang memang kurang sehat ataupun kakinya pincang, itu saya tuh bisa langsung memanggil untuk pencegahan agar sapi itu bisa lekas sembuh. Itu yang faktor apa sih Mas yang menyebabkan kakinya pincang itu Mas? Nah, terkadang itu sapi gini Mas, dalam satu deret ini Mas, ini ada yang namanya sapi yang tidak tahan dengan keadaan semen. Iya. Ada yang tahan dengan keadaan semen. Nah, yang mana sapi-sapi yang tidak tahan dengan semen itu tadi, lama-kelamaan kalau kita biarkan, itu pasti akan timbul sebuah penyakit yang menyebabkan kaki itu pincang. Contohnya itu kayak mengelupas dia itu Mas, bagian kalau sapi itu di bagian dengkul belakang, itu pasti kalau sapi yang tidak tawar dengan semen itu pasti akan mengelupas kayak luka habis jatuh naik sepeda apa naik motor kayak gitu. Lah itu kan antisipasinya apa? Jadi sekarang itu sudah semakin modern, ada terpal khusus yang memang untuk mengantisipasi sapi-sapi yang memang rentan terhadap ini ya, semen ya, dinginnya semen itu ya. Itu terpalnya yang terpal kayak sendal itu ya Mas ya? Mas, mungkin sampai sini dulu ya Mas ya. Kita jumpa lagi di esok hari Mas. Siap.